Orde Baru atau Orba merupakan salah satu era pemerintahan di Indonesia yang berlangsung setelah masa Orde Lama pada tahun 1959 hingga 1965. Masa Orba merupakan masa pemerintahan yang terlama, di mana berkuasa hingga tahun 1998 sebelum digantikan masa reformasi. Orde Baru hadir dengan memperbaiki dan meluruskan berbagai penyimpangan yang terjadi di masa Orde Lama. Orba dipimpin oleh Presiden Soeharto. Namun pada Orde Baru pun juga terjadi beberapa penyimpangan. Berikut adalah beberapa penyimpangan pada masa Orde Baru. 1. Memusatkan kekuasaan di tangan Presiden. Adanya pemusatan kekuasaan pada Presiden di masa Orde Baru telah menyebabkan korupsi merajalela, ditambah dengan kolusi dan nepotisme. Akibatnya terjadi kesenjangan sosial yang semakin besar, hutang luar negeri yang semakin membesar dan juga terjadinya krisis multidimensi. Semua lembaga negara yang ada dikendalikan oleh Presiden, juga tidak ada rencana suksesi kekuasaan ke Presiden selanjutnya. Kekuasaan kehakiman juga dicampuri sehingga tidak dapat membuat keputusan sendiri. 2. Menurunnya kualitas birokrasi. Pada zaman Orde Baru terjadi penurunan pada kualitas birokrasi yang mengutamakan prinsip asal Bapak senang, sehingga banyak mengabaikan prosedur-prosedur yang harusnya diikuti dengan benar. Penyimpangan masa Orde Baru ini menjadi kesalahan yang sangat fatal karena tanpa adanya birokrasi yang efektif dapat menghancurkan tatanan suatu negara. Birokrasi pada masa ini juga kerap dikaitkan dengan korupsi, kolusi dan nepotisme dan sudah umum diketahui oleh rakyat. 3. Hak politik dibatasi. Penyimpangan pada masa Orde Baru lainnya adalah membatasi hak politik rakyat, yang sebenarnya melanggar hak warga negara, sebagaimana tercantum pada Undang-Undang Dasar 1945. Pembatasan ini terlihat pada 3 partai politik yang diizinkan oleh pemerintah yaitu PPP, Golkar dan PDIP. Kondisi ini sangat menyimpang dari UUD 1945 mengenai hak dan kewajiban warga negara. Pemilu bahkan tidak dilakukan secara demokratis karena hanya menjadi alat untuk mengukuhkan kekuasaan presiden untuk terus-menerus dipilih menjadi presiden seterusnya. 4. Pembatasan kebebasan pers. Terjadi adanya pembatasan kebebasan pers, saat itu kebebasan pers dibatasi sehingga suara rakyat tidak bisa diapresiasikan dan juga dituangkan ke hadapan umum. Hal ini bisa terlihat dari banyaknya koran serta majalah yang dibredel atau dihentikan penerbitan beritanya. 5. Pembangunan tidak merata. Pemerintah memang telah merencanakan untuk membangun di daerah tertentu tetapi di saat yang bersamaan juga tidak dilakukan secara merata. Sehingga terjadi kesenjangan antara pembangunan di pusat dengan pusat di daerah, karena aset berupa dana yang didapatkan dari masing-masing daerah banyak diberikan ke pusat untuk pembangunan. Hal ini banyak menimbulkan kecemburuan sosial, antara lain yang terjadi pada penduduk pribumi dan para pendatang transmigran yang mendapatkan tunjangan cukup besar dari pemerintah pada tahun pertamanya. Ada sejumlah fakta di balik jatuhnya Orde Baru yang tidak banyak diketahui orang. Nah, itulah yang akan kita bahas kali ini, perihal fakta-fakta seperti bagaimana perasaan Soeharto sebelum ia memutuskan mundur, dan apa-apa saja yang terjadi. Pertemuan tokoh sipil. Ternyata sebelum lengsernya Soeharto sudah kerap digelar konsolidasi untuk membicarakan upaya-upaya perlawanan terhadap penguasa Orde Baru. Nah, salah satu pertemuan atau konsolidasi terjadi pada medio Oktober sampai November 1997. Saat itu pertemuan dihadiri oleh para tokoh sipil, yaitu Megawati, Abdurrahman Wahid, Adnan Buyung Nasution, dan Amin Rais. Ya, mereka bersepakat untuk melakukan gerakan massa yang masif. Tapi celakanya, hingga Januari 1998, sama sekali tidak ada pergerakan dari mereka. Ego para tokoh ini amat tinggi, apalagi dari Megawati yang saat itu sudah menjadi ketua PDI yang yakin bahwa dia dan partainya akan memenangkan pemilu jika segera dihelat. Sementara para tokoh sipil ini masih saling meninggikan ego sehingga tidak ada yang turun-turun juga. Menggayat kelompok Islam. Sebelumnya Orde Baru terbaca sangat anti-Islam. Bahkan pemerintahan Orde Baru sempat memaksakan seluruh organisasi masyarakat atau ormas Islam untuk mengganti azas dari Islam menjadi Pancasila. Tapi ini berubah. Di awal tahun 1990-an, Soeharto mulai merangkul kelompok Islam.
Ini karena ia mulai menyadari bahwa TNI atau yang saat itu masih ABRI sudah mulai tidak solid mendukung dirinya. Selain itu, dia juga sudah mulai sadar kekuatan fraksi Islam dan betapa keras dan beraninya ormas Islam menentang Soeharto. Nah, Soeharto berupaya menggait kelompok Islam dengan mendirikan Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia atau ICMI. Dan cendekiawan yang saat itu sedang naik daun namanya adalah Profesor Habibie yang didapuk menjadi ketua ICMI. Upaya Soeharto menggait kelompok Islam juga terlihat ketika ia sudah merasa semakin terdesak. Nyatanya, 3 hari sebelum lengser, yaitu pada 18 Mei 1998, Soeharto sempat memanggil sejumlah petinggi ormas Islam atau tokoh Islam. Mereka yang hadir diantaranya perwakilan dari Muhammadiyah Malik Fajar, perwakilan Nahdlatul Ulama atau NU Abdurrahman Wahid alias Gus Dur. Selain itu, hadir pula Ahmad Bagja, Ali Yafi, Anwar Haryono, MH Ainun Najib atau Cak Nun, Ilyas Rukiat, Ma'ruf Amin, Sutrisno Muhdam, dan Nurholis Majid atau Cak Nur. Tapi para tokoh Islam ini tetap meminta Soeharto untuk mundur. Janji Soeharto reformasi tahun 2003. Memasuki bulan Mei tahun 1998, gerakan massa yang menuntut mundurnya Soeharto dari kursi presiden semakin gencar. Ya, sejumlah aksi demonstrasi yang berujung ricuh sudah mulai kerap digelar. Tapi Soeharto masih saja berusaha mempertahankan kekuasaannya. Bahkan pada 1 Mei 1998, Soeharto malah mengeluarkan statement yang terbilang lucu. Soeharto sempat mengatakan bahwa dirinya mendukung digulirkannya reformasi. Tapi dia bilang bahwa reformasi bisa saja dilakukan, tapi setelah masa jabatannya berakhir pada tahun 2003. Soeharto menambahkan kalau pandangan masyarakat tentang reformasi bisa disampaikan kepada fraksi yang merupakan perpanjangan tangan dari DPP masing-masing organisasi sosial politik. Bahkan Soeharto menyebut kalau hal yang menyangkut reformasi sudah tertuang dalam GBHN tahun 1998. Dengan tegas, Soeharto mengatakan kalau dirinya telah mengantongi mandat dari MPR untuk menyelesaikan krisis moneter. Karena itu, ia menyatakan kalau pihaknya tidak akan mentoleransi setiap upaya yang mengganggu stabilitas politik nasional. Atas segala kekacauan yang terjadi di negeri ini saat itu, Soeharto malah menyebut kalau antek-antek PKI berperan di balik kekacauan tersebut. Rebut pulpen Yusril. Salah satu yang bikin Soeharto akhirnya mau mundur dari kursi presidennya adalah surat pengunduran diri dari 14 menterinya. Yusril Iza Mahendra yang saat itu merupakan Menteri Sekretaris Negara menyebut Pak Harto merenung sambil menepuki kaki lalu berkata, "Ya sudah, kalau begitu saya mundur saja besok. Kamu urus bagaimana cara saya berhenti." Akhirnya Yusril dan rekan-rekannya rapat malam itu juga. Yusril membuat skenario pengunduran diri yang dirasa paling tepat untuk Soeharto. Yusril sendirilah yang menulis naskah pidato pengunduran diri Soeharto. Saat membaca surat itu, Soeharto memilih kata berhenti, bukan mengundurkan diri. Kata Pak Harto, kalau mundur itu harus disampaikan ke sidang MPR karena saat itu Presiden mandataris MPR. Masalahnya MPR tak bisa bersidang karena kompleks MPR DPR RI dikuasai mahasiswa. Keesokan harinya Soeharto meminta Yusril menambahkan kalimat di naskah pidatonya yang telah diketik, yaitu kabinet dinyatakan demisioner, tapi Yusril berpikir kalau B.J. Habibie sebagai presiden yang bakal menggantikan Soeharto toh bisa meneruskan memimpin kabinet. Tapi Soeharto bersikeras, kalau tak mau tulis demisioner, sini saya sendiri yang tulis, sambil merebut pulpen dari Yusril. Maka jadilah Soeharto menulis tambahan kalimat di naskah pidatonya, baru bergegas pergi ke istana. Harmoko berkhianat. Kalau kita menyebut ada gium hari-hari omong kosong, siapa yang ada di kepala kalian? Ya benar, Harmoko. Bisa dibilang Harmoko termasuk orang terdekat dan dianggap paling setia kepada Soeharto. Semasa pemerintahan Soeharto, ia menjabat sebagai Menteri Penerangan selama 3 periode kabinet pembangunan. Ada satu fakta terkait peran Harmoko ini, yaitu dialah salah satu orang yang mengusulkan agar Soeharto kembali menjabat sebagai presiden untuk periode 1998 sampai 2003 sebelum pelaksanaan sidang istimewa MPR. Tidak hanya asal bicara, kalian tahu, Harmoko bahkan berusaha meyakinkan dengan memberikan data-data bahwa rakyat masih menginginkan Soeharto menjadi presiden. Dan sidang yang digelar pada tanggal 10 Maret 1998 berhasil memperpanjang masa kepresiden Soeharto sekali lagi. Saat itu Harmoko adalah ketua MPR RI. Tapi belakangan saat demonstrasi besar-besaran sudah marak dan gugatan supaya Soeharto mundur semakin masif, Harmoko malah meminta Soeharto untuk mundur dari kursi presidennya. Kabarnya Soeharto amat kecewa dan marah dengan Harmoko atas hal ini. Soeharto mendiami Habibie.
Ada buku yang berjudul Memoir Romantika Probo Sutejo, Saya dan Mas Harto. Buku ini ditulis oleh Probo Sutejo, adik Presiden Soeharto. Dalam buku itu, ia menyebut kalau kakaknya Presiden Soeharto kecewa berat sama Habibie. Saat itu Habibie ditanyai apakah dirinya siap menggantikan Soeharto menjadi presiden. Tapi Habibie mengaku dirinya merasa ragu. Nah, beberapa hari kemudian, setelah berita para menteri mundur, Habibie akhirnya mengaku sanggup. Sikap Habibie yang berubah-ubah inilah yang bikin Soeharto kecewa. Fakta lainnya, di hari pengunduran diri Soeharto, Habibie juga mengaku agak dijauhi oleh Pak Harto. Padahal mereka berada di ruangan yang sama. Atas itu Pak Habibie bilang, "Saya merasakan diperlakukan tidak wajar." Bahkan sewaktu Eyang Habibie wafat pada 11 September 2019 dikabarkan kalau tidak satupun keluarga cendana atau anak-anak Presiden Soeharto tampak melayang di rumah duka hingga pemakaman. Itulah tadi fakta dibalik runtuhnya Orde Baru dan Pak Harto. Kalau keluarga cendana marah besar dan menuding Prabowo berkonspirasi untuk menjatuhkan Soeharto. Prabowo dianggap membiarkan mahasiswa menduduki gedung MPR DPR. Apakah dirinya harus menembaki para mahasiswa itu? Tapi nyatanya atas ini Prabowo dipecat dari dinas militer. Soal perceraian Prabowo dan Titi terjadi sebelum Prabowo bertolak ke Yordania untuk mengasingkan diri. Para aktivis dan mahasiswa pun sudah menguasai jalan dengan terus menggelar unjuk rasa. Ya, begitulah yang terjadi saat menjelang jatuhnya Soeharto dan Orde Barunya. Mei 1998 menjadi salah satu bulan sangat penting bagi masyarakat tanah air. Runtuhnya rezim Orde Baru terjadi pada Kamis 21 Mei 1998 saat Presiden Soeharto resmi mengumumkan pengunduran dirinya sebagai Presiden Republik Indonesia di Istana Negara Jakarta. Setelah pengumuman Soeharto mundur dari jabatannya, B.J. Habibie yang menjabat Wakil Presiden dilantik menjadi Presiden ketiga Indonesia di depan Mahkamah Agung lantaran pelantikan Presiden di gedung DPR MPR tidak mungkin dilakukan karena seluruh sudut gedung Dewan diduduki mahasiswa sejak beberapa hari sebelumnya. Mundurnya Soeharto dari jabatannya sebagai Presiden bukan tanpa alasan. Malam sebelum pengunduran diri, 14 menterinya menolak bergabung dengan Komite Reformasi. 2 hari sebelum pengunduran diri dari jabatan Presiden, Soeharto sempat memanggil 9 tokoh Islam, di antaranya Nurholis Majid, Gus Dur, Kiai Haji Ali Yafi, serta tokoh lainnya. Namun, tokoh-tokoh ini menolak bergabung dengan Komite Reformasi Nasional, menyampaikan pesan bahwa rakyat Indonesia menginginkan Presiden Soeharto mundur dari jabatannya. Latar belakang utama kepemimpinan Soeharto tumbang karena aksi demonstrasi besar-besaran mahasiswa yang menduduki gedung DPR MPR semakin ramai sejak beberapa hari sebelumnya. Tidak hanya mahasiswa yang menggeruduk gedung DPR MPR, sejumlah tokoh yang bergabung dalam Gerakan Reformasi Nasional juga berdatangan. Di antaranya Ali Sadikin, W.S. Rendra, Solihin GP, YB Mangun Wijaya, Megawati Soekarno Putri, dan Amin Rais. Di hari yang sama, 18 mahasiswa semakin masif. Ribuan mahasiswa dari berbagai elemen mendatangi dan menduduki gedung DPR MPR. Mereka menuntut Soeharto mundur hingga menginap beberapa hari ke depan. Orang dekat Soeharto ini meminta Soeharto mundur. Mei 1998, kejutan besar datang tiba-tiba dari Ketua DPR Harmoko yang menggelar konferensi pers menyikapi tuntutan reformasi. Gelombang unjuk rasa mahasiswa semakin masif. Penjarahan massal beraroma sara terjadi di sejumlah titik di ibu kota. Mulai dari 13 hingga 15 Mei 1998. Bahkan pemerkosaan warga keturunan Tionghoa menyelimuti kerusuhan di ibu kota. Tepat pada 12 Mei 1998, 4 mahasiswa Universitas Trisakti Jakarta gugur setelah ditembak aparat keamanan saat berunjuk rasa di depan kampusnya di Grogol, Jakarta Barat.
Para mahasiswa ditembak aparat keamanan setelah terlibat bentrok saat menggelar unjuk rasa menuntut Soeharto mundur dari jabatannya. Gerakan mahasiswa menuntut adanya reformasi hingga membuat rezim Soeharto tumbang menjadi tonggak sejarah Indonesia. Presiden Indonesia di zaman reformasi juga sudah silih berganti. Semoga perjuangan reformasi tetap diingat pemerintah saat ini.